Iskandar, ini kan kalau kita perhatikan juga begitu ya kebijakan dari pemerintah untuk melarang ekspor CPO juga yang menjadi salah satu andalan ekspor dan juga penopang pertumbuhan. Nah, menurut Anda sendiri begitu ya dan juga analisa dari Anda bagaimana sih pengaruhnya larangan tersebut ke pertumbuhan ekonomi kita Pak serta neraca dagang kita pastinya ke depan? Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Presiden, ini kan larangannya bersifat sementara, Mas Bram ya. Eh, ini memang diperkenankan WTO dalam rangka untuk kepentingan rakyat. Pemerintah suatu negara boleh melakukan pelarangan sementara ya. Itu ditekankan oleh Bapak Presiden, pelarangan sementara ya. Ini untuk menunjukkan bahwa kalau dampaknya pasti ada, Mas Bram ya, karena kita tahu Indonesia ini kan 53% pemasok CPO dunia dan turunannya ya, CPO dan produk turunannya itu 53%. Kemudian yang dilarang itu kan CPO, RBD, PO, RBD olein, UKO ya, itu mencapai 90% dari total yang dilarang kalau kita lihat. Berarti kan ini akan mengurangi pasokan dunia sampai 48% ya. Eh, eh, Tentunya ini berdampak terhadap neraca perdagangan kita. Itu jelas ya. Kalau hitung-hitungan misalkan masih kita teruskan, bisa mengakibatkan terjadinya penurunan ekspor kita. Tetapi ngelihat konteks makro kan tidak seperti itu ya. Karena negara Indonesia ini kan kita bangun bersama, Mas Bram. Harusnya ada sharing pain di antara sharing gain di antara para pelaku ekonomi, yaitu pengusaha dan masyarakat. Ini ditunjukkan oleh Bapak Presiden bahwa ini kan kita bangun bersama negara ini. Maka ditunjukkan bahwa kalau Anda tidak bisa menyediakan pasokan di dalam negeri dengan harga terjangkau, Anda bisa juga kehilangan pendapatan akibat pelarangan ini, Mas Bram gitu. Maka itu kita harus melihat konteksnya itu konteks makro secara bersama dampaknya itu terhadap keseluruhan ekonomi kita. Betul tadi seperti saya kemukakan, ekspor bisa turun ya, mengganggu neraca perdagangan kita. Tetapi kalau kita lihat dengan adanya pelarangan ini, harga akan terkendali. Masyarakat kita khususnya kelompok 40% terbawah itu kan masyarakat yang terbesar. Ya, oleh karena itu dengan adanya pelarangan dengan harga yang lebih terjangkau, berarti daya beli mereka itu bisa meningkat gitu. Sehingga ini bisa menjadi stimulus ekonomi kita yang berkelanjutan, Mas Bram. Jadi ngelihatnya jangan hanya sekarang saja karena sebagaimana dikemukakan Bapak Presiden ini bersifat sementara. Demikian, Mas Bram. Oke baik, Pak Iskandar ini di sisi lain meskipun pemerintah juga telah melarang begitu ya ekspor CPO dan juga turunannya namun kalau kita lihat begitu realitanya di pasar harga minyak goreng terutama yang curah masih mahal dan juga belum turun begitu ataupun tidak sesuai ekspektasi di harga Rp14.000 per liternya. Bagaimana pemerintah menyikapi hal ini? Mas Bram, proses dari satu kebijakan itu kan butuh waktu ya. Hari ini kan Permendagnya juga baru keluar juga kan pelarangannya. Berlakunya juga kan baru tanggal 28. Untuk mengangkut barang dari satu tempat, dari tempat pabrik CPO ya, pabrik minyak goreng, ke daerah lain itu kan butuh waktu, Mas Bram. Maka itu kalau kita lihat ada daerah-daerah yang sudah harga per liternya 14.000, tapi ada daerah-daerah yang belum per liternya di atas 14.000. Nah, ini kan karena memang butuh waktu untuk menyediakan pasokan. Ya. Karena ketentuannya juga kan harus governance yang baik kan harus diiringi dengan peraturan yang baik juga gitu ya. Oleh karena itu ini memerlukan waktu. Jadi nanti bersabar sedikit ya kita karena pemerintah terus bekerja ya, termasuk penyediaan pasokan, sehingga nanti harapannya juga nanti pelarangan sementara ini kalau sudah tercapai harga yang diinginkan yaitu 14.000, ini kan nanti pada akhirnya kan akan
lepas ya. Demikian Mas Bram. Oke.